Bab 4. Devan yang arogan. Devan Megantara merupakan anak tunggal yang hobinya bermain-main sebelum akhirnya dipaksa masuk ke dunia bisnis oleh papanya, Wira Megantara. Devan sangat marah saat kebebasannya mulai terenggut karena kesibukan kantor yang mulai ia jalani. Ia tidak mau menerima takdir mengurus perusahaan papanya. Tetapi ia tak memiliki pilihan lain karena Devan merupakan seorang anak tunggal. Itu sebabnya Devan mulai bertingkah dengan meminta sekretaris wanita yang mau diajak naik ke ranjang agar citra perusahaan papanya menjadi buruk. Devan sendiri memiliki paras yang sangat tampan. Sebenarnya ia lebih dari mampu jika ingin mencari wanita model apapun. Tak harus menjadikan sekretaris sebagai teman tidur jika menginginkan seorang wanita. Deva Megantara, usir dia. Aku tidak mau ada orang aneh hadir di dalam ruanganku. Alika menatap Morgan tanpa pergerakan. Hendak pergi. Tetapi Morgan mengangkat telapak tangannya agar bertahan terlebih dahulu. Morgan, 3 hari lagi saya ada perjalanan bisnis keluar kota, Pak. Anda akan kerepotan jika tidak memiliki sekretaris. Dia adalah mahasiswa administrasi jurusan terbaik di kampusnya. Dia pasti mampu meringankan beban Anda untuk kedepannya. Devan Megantara, tapi mataku bisa sakit jika melihat makhluk astral seperti dia. Morgan, dicoba dulu saja, Pak. Jika Anda tidak suka Anda bisa memecatnya kapanpun. Devan Megantara, Devan menggeram sambil menatap Alika yang tidak ada cantik-cantiknya. Devan Megantara, siapa namamu? Alika mendongak, kaget karena Devan tiba-tiba berbicara padanya. Alika, nama saya Alika, Pak. Jawab Alika tergugup. Dalam hati Alika mengumpat kesal. Jika tidak butuh uang ia tidak akan sudi bekerja untuk perusahaan Devan yang arogan. Devan Megantara, baiklah Alika. Dia berdiri dari kursi. Lantas berjalan menuju tempat Alika berdiri. Devan Megantara, apa yang membuatmu ingin bekerja di perusahaan ini? Tanya Devan seraya memasukkan tangannya di saku celana. Alika begitu gugup karena jarak mereka cukup dekat. Terlebih Devan sangat intens melihat wajah dan penampilannya. Alika, aku belum menyiapkan jawaban yang satu ini. Batin Alika gugup. Percobaan kerja. Devan tertawa keras sambil menatap Morgan. Ia kemudian beralih lagi menatap Alika. Devan Megantara, bagaimana mungkin ada wanita berpenampilan kuno di zaman seperti ini? Batin Devan. Alika menjawab pertanyaan Devan setelah cukup lama berpikir. Ia menunduk dan pura-pura memasang wajah sedih. Alika, saya sangat membutuhkan uang. Itu sebabnya saya melamar di perusahaan ini karena saya tahu gaji yang ditawarkan Megatex lumayan tinggi. Akhirnya Alika memilih jawaban jujur. Devan Megantara, hahaha. Lihatlah Morgan. Ternyata si jelek ini juga sama dengan wanita lain. Semua wanita memang sama saja. Mata duitan. Alika yang tidak terima lantas mendongak. Alika, bukan seperti itu Pak. Saya melamar di sini karena saya adalah anak seorang yatim piatu. Saya harus berjuang sendiri untuk dapat menghidupi diri saya dan juga adik yang masih SD. Jawab Alika lemah. Devan tertegun beberapa saat. Awalnya ia ingin memecat Alika setelah 3 hari kerja. Tetapi sekarang ia kasihan setelah mendengar nasib gadis malang itu. Devan Megantara, benar begitu Morgan. Morgan. Menurut data yang saya lihat di surat lamaran memang seperti itu. Alika adalah anak yatim piatu. Dan untuk sekolah ia mengandalkan beasiswa sampai lulus kuliah. Devan Megantara, oke, beri dia percobaan sehari. Jika gagal pecat saja dia. Lalu duduk ke kursinya kembali. Morgan, baik Pak. Morgan beralih pada Alika. Morgan, selamat Alika. Kamu diterima melakukan percobaan kerja di kantor ini. Nama saya adalah Morgan. Saya merupakan sekretaris umum di kantor ini. Sambil menjabat tangan Alika, ruangan kamu di sebelah sana. Menunjuk sebuah kursi dan meja lengkap dengan satu ruangan yang sama dengan Devan. Alika menoleh sekilas lantas berbalik kembali. Alika, terima kasih Pak Morgan. Mohon bimbingannya. Morgan mengangguk. Morgan, baiklah. Saya akan mengambil file pekerjaan untukmu. Kamu boleh duduk. Morgan. Oh ya, perkenalkan pimpinan kami. Pak Devan Megantara. Devan hanya diam tanpa melihat Alika sama sekali. Morgan,
Kalau begitu langsung duduk saja. Tunggu, saya akan ke sini. Alika pun mengangguk. Kemudian duduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Otto lembur. Tak lama kemudian Morgan datang dengan setumpuk pekerjaan. Alika langsung melotot begitu melihat tumpukan buku-buku tebal perusahaan. Morgan, tugas pertamamu adalah membaca dan menghafal silsilah perusahaan. Alika, sebanyak ini. Pak, tanya Alika terkejut. Morgan, itu belum seberapa. Masih ada yang lain jika kamu mau. Alika, tidak, ini sudah cukup. Alika menarik setumpuk buku yang Morgan berikan tadi. Morgan, jangan lupa dihafalkan. Nanti Pak Devan yang akan mengetesmu langsung. Alika, baik Pak. Kemudian Morgan keluar dari ruangan Devan menuju ruangannya sendiri di sebelah ruangan Devan. Suasana berubah mencekam begitu Alika hanya berdua saja bersama pria tampan mengerikan itu. Devan sedari tadi terus diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tampak begitu fokus dengan pekerjaannya. Alika pun akhirnya memilih abai dan memulai tugas barunya. Tanpa terasa waktu sudah menuju angka 12 siang. Waktunya bagi semua karyawan untuk istirahat. Devan Megantara. Devan berdeham setelah sekian lama. Devan Megantara. Hei culun. Apa kau tak mendengar panggilanku barusan? Kesal Devan. Alika segera mendongak. Alika, maaf. Kalau boleh tahu kapan Bapak memanggil saya ya? Alika segera berdiri gugup. Devan Megantara. Barusan. Saat aku berdeham. Bicara ketus sekali. Alika. Saya kira itu dehaman biasa. Soalnya saya tidak tahu kode-kode seperti itu. Alika berbicara dalam hati. Cuy, yang seperti itu kau bilang memanggil. Dasar bos gendeng. Devan Megantara. Lain kali kau harus tahu. Saat aku berdeham. Artinya aku sedang memanggil. Alika. Baik Pak. Kalau boleh tahu kenapa Anda memanggil saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Devan Megantara. Tidak. Alika. Lalu, tanya Alika dengan alis berkerut. Devan Megantara. Waktunya istirahat. Sontak Alika tersenyum girang seraya merapikan buku-buku. Memang inilah yang ia harapkan. Istirahat untuk menghindari pekerjaan sialan hari ini. Devan Megantara. Mau kemana kamu? Alika. Istirahat Pak. Bukannya tadi Bapak menyuruh saya istirahat. Devan Megantara. Mana ada aku berkata seperti itu. Aku hanya bilang ini waktunya istirahat makan siang. Alika. Maaf. Saya kira Bapak menyuruh saya istirahat. Alika hanya dapat menunduk lemas seraya meremas ujung roknya di bawah sana. Devan Megantara. Kau hanya boleh istirahat jika sudah selesai menghafalkan semua tugasmu. Alika. Baik Pak. Sekali lagi saya minta maaf. Devan Megantara. Saya mau keluar. Jaga ruanganku dengan baik. Alika. Baik Pak. Alika mengangguk. Sementara Devan melangkah menuju pintu. Devan Megantara. Devan terbatuk. Alika. Ada yang bisa saya bantu? Pak. Tanya Alika dengan sigap. Devan menoleh geram pada gadis itu. Devan Megantara. Batuk tidak termasuk panggilan. Bodoh. Alika. Maaf. Maaf Pak. Saya kira Anda memanggil saya lagi. Devan Megantara. Lain kali pahami dengan baik. Devan keluar sambil menutup pintunya agak keras. Alika tersenyum begitu Devan pergi. Syukurlah pria itu sangat membenci Alika. Jadi untuk sementara waktu dia aman.